Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja kan? Buat teman-teman semua yang masih kuliah, tetap semangat. Buat kalian yang masih nyusun skripsi, ayo. Jangan sampai perasaan kalian kesel karena ketemu dosen itu susah, kalian kesel karena jurnal-jurnal kalian itu terlalu susah untuk dicari, atau kalian dapat revisi terus. Ayo, jangan patah semangatnya. Buat teman-teman kalian yang di luar sana yang baru mau kuliah, jangan sampai salah pergaulan. Oke, di video kali ini kita mungkin akan lebih ngebahas, akan lebih ngobrolin, kita akan lebih sharing mengenai bahasa sederhananya, bahasa yang gampang dicernanya, penyetiran atas kemauan kita. Kenapa di awal aku menyinggung tentang perkuliahan? Ya, karena banyak di antara kita semua yang memiliki rezeki untuk bisa berkuliah. Itu terkadang sebelum masuk ke dunia perkuliahan dia memilih untuk nggak kuliah dengan harapan aku mau langsung kerja, dengan ekspektasi kalau aku udah kerja aku bisa dapat uang bulanan, jadi aku tidak terlalu memberatkan keluargaku, orang tuaku. Bener sekali punya pemikiran seperti itu, tapi ada banyak orang di luar sana yang memiliki pemikiran seperti itu tapi terjebak, dan dia terjebak atas pilihan-pilihan dia yang tidak sesuai dengan dia, tidak sesuai dengan kemauan dia di awal. Masih di segmen cerita masa lalu dan efek dominonya, ada banyak orang di antara kita semua pasti merasakan hal yang 11-12 hampir mirip lah, yang dimana semua pilihan-pilihan kita itu tidak pernah didukung, tidak pernah mendapatkan support, dan akhirnya malah kita mengikuti kemauan-kemauan yang bukan 100% dari hati kita. Pilihannya apa itu? Ya, pilihannya adalah untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang universitas. Otomatis yang awalnya dia berstatus sebagai siswa, setelah lulus akan melanjutkan statusnya menjadi seorang mahasiswa. Kita tidak membicarakan latar belakang kondisi ekonomi keluarga masing-masing berbeda, yang dimana itu adalah rezeki masing-masing orang. Tapi di sini aku akan sedikit ngebahas tentang ada seorang anak yang dilahirkan oleh keluarga yang cukup, dan seorang keluarga menginginkan anaknya itu melanjutkan sekolah sampai jenjang universitas, atau sederhananya mendapatkan gelar sarjana, mau itu S1, S2, terserah. Tapi sangat disayangkan, pengalamanku pribadi, aku bertemu dengan banyak orang, ketemu teman-teman di luar sana, aku bertukar cerita, aku bertukar pengalaman. Banyak di antara mereka yang memilih berkuliah itu hanya sebatas untuk nyenengin orang tuanya, termasuk aku mungkin ya, bisa dikatakan. Untuk teman-teman di luar sana yang kenal aku mungkin berpikiran bahwa aku hanya menyenangkan hati orang tua aku untuk aku berkuliah. Tapi tidak sedikit juga aku bertemu dengan orang-orang yang dimana dia memilih untuk merantau tapi tidak untuk berkuliah, untuk bekerja. Lalu untuk apa kalau ngerantau di usia muda tapi tidak berkuliah? Sudah pasti tahu kalian jawabannya apa? Ya, bekerja, mengadu nasib, entah itu ke Jakarta, ke kota-kota besar yang memiliki tingkat UMR yang sedikit tinggi. Tapi apakah ketika kita merantau untuk berkuliah disandingkan dengan merantau untuk bekerja, apakah sama dari sisi pengalamannya? Menurutku beda, karena pengalaman di dunia perkuliahan dan pengalaman di dunia kerja itu jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Walaupun secara sudut pandang orang ketiga, keempat ya sama, bersosial. Bedanya kita bekerja, kita mendapatkan uang, dengan kuliah kita sekolah, kita tidak mendapatkan uang tapi malah membuang uang, malah mengeluarkan uang. Kenapa aku bisa bilang berbeda? Karena dilihat dari sisi pengalamannya. Walaupun tidak bisa di-compare antara keduanya, tidak bisa disandingkan secara langsung. Ketika orang merantau untuk bekerja dibandingkan dengan orang merantau untuk bersekolah, pasti akan memiliki pengalamannya sendiri-sendiri dan pasti tidak bisa disamakan. Ya, mungkin pada saat kuliah dia memiliki pengalaman organisasi yang banyak, pengalaman menyejahterakan masyarakat sekitar. Ketika yang bekerja dia pengalaman untuk mendapatkan uang,
Dia tahu pengalaman cara mendapatkan uang dan mengelola uang bulanannya, kemudian membagi semua kebutuhan premier, sekunder, dan tersier dia dalam bulanannya. Lantas apa yang menyamakan antara merantau untuk bekerja dan merantau untuk berkuliah? Kalau menurutku sendiri adalah penyetiran dari orang tua kita. Kenapa aku bisa bilang begitu? Aku melihat dari sisi diriku sendiri, dan aku merangkum semua pengalaman-pengalaman, cerita-cerita temanku di sekitarku, bahwa ada efek, ada cerita masa lalunya yang akhirnya membuat aku dan yang lainnya, bahkan kalian semua yang bernasib sama, itu memilih pilihan itu. Padahal sebelum kalian berada di momen ini dan kalian dipaksa untuk berproses di sini, kalian sudah memikirkan, setelah ini aku mau ngapain. Tapi karena tidak mendapatkan suportif yang sedemikian yang kalian harapkan, mungkin kalian harus lebih struggle lagi untuk menjalani hidup kalian. Cerita masa lalu yang membuat beberapa orang atau kebanyakan orang di luar sana yang akhirnya memilih menjalani sebuah pilihan yang bukan dari hatinya sendiri. Yaitu apa? Yaitu ketika orang tua kita atau cerita masa lalu kita atau kondisi-kondisi tertentu di masa lalu kita yang menuntut kita untuk menggugurkan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, semuanya itulah dengan landasan aku yakin kamu bisa kok di sini, atau aku ingin kok ngelihat anakku, aku ingin kok ngelihat saudaraku, adik-adikku, kakak-kakakku itu memegang gelar sarjana, atau aku ingin melihat saudaraku menjadi pekerja keras dan bisa menghasilkan uang dan tidak membebani keluarga ini. Ya, kita tahu semuanya bahwa rezeki semua ada yang ngatur, dan kondisi ekonomi setiap keluarga di luar sana, di sekitar kita itu tidak ada yang bisa kita prediksi apakah dia berkecukupan atau pas-pasan. Lalu efek domino yang dihadapi sekarang itu adalah kita dipaksa untuk berproses, kita dipaksa untuk menjalani suatu keinginan-keinginan, perjalanan-perjalanan yang kita tidak harapkan dan kita tidak ekspektasi bakal seberat ini. Ketika kita dipaksa diminta untuk merantau dan bekerja di tempat rantauan kita tidak mengekspek bahwa proses menjalani pilihan itu, proses menjalani keinginan itu sangat berat, yang dimana kita harus bekerja banting tulang selama 1 bulan dan mendapatkan upah bulanan yang mungkin pada saat itu kita merasa bahwa kok cuma segini, dan kita harus berpikir gimana caranya mengkontrol keuangan kita yang akhirnya membuat kita hidup pas-pasan. Ketika ada seseorang anak yang memilih untuk tidak bersekolah, tidak melanjutkan ke jenjang universitas dan lebih memilih untuk bekerja karena dia yakin bahwa pilihanku untuk bekerja dan aku akan memaksimalkan, pada kenyataannya ketika diminta atau dipaksa untuk bersekolah lagi, untuk melanjutkan gelar sarjana itu, ternyata sangat sulit untuk diselesaikan tepat waktu. Kita menjalankan semua paksaan, semua keinginan yang bukan dari diri kita sendiri, yang akhirnya membuat kita lulus di waktu yang tepat. Bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat. Atau bahkan ada yang tidak menyelesaikan kuliahnya karena merasa bahwa ini bukan pilihanku, ini pilihan orang lain, dan aku tidak mau menyelesaikannya karena ini bukan pilihanku. Ternyata kalau dipikir-pikir seberat itu ya, maksudnya kayak kita disuruh memilih antara kita mau menyenangi, kita mau berbakti kepada orang-orang tersayang kita, atau kita berbakti kepada diri kita, yang dimana kita membuat diri kita itu menjadi lebih nilainya di sudut pandang kita sendiri. Lalu bagaimana untuk kejadian-kejadian yang sudah terlanjur, yang akhirnya kita memilih dan akhirnya kita akan stuck, kita tidak tahu mau ngapain? Ya, jawabannya adalah bersyukur. Bersyukur atas semua kejadian yang sudah berlalu dan membuat kita berdiri dengan kokohnya di atas kaki kita sendiri, yang dimana sebenarnya semua pilihan itu nggak ada yang buruk. Semua pilihan, maupun itu pilihan dari kita sendiri atau pilihan orang lain, itu sebenarnya nggak ada yang buruk. Tergantung dari masing-masing kitanya berpikiran bahwa kita mampu dan kita menyukai tantangan baru dalam kehidupan kita. Efek-efek domino yang tadi aku sebutkan yang membuat kita yang berkuliah, yang merantau untuk kuliah, pada akhirnya lulus di waktu yang tepat, bukan tepat waktu,
atau dia yang menjalankan keinginan-keinginan ngerantau untuk bekerja, yang akhirnya dia kesusahan dalam mengatur sisi ekonomi dia. Itu semua adalah bagian dari pengalaman, dan gimana caranya kita sebagai manusia peka terhadap pengalaman-pengalaman yang membuat kita akhirnya berdiri dengan tegak untuk menghadapi semua masalah-masalah ke depannya. Mungkin terlihat sedikit naif dan munafik. Ya karena aku mentang-mentang sudah melalui itu semua dan rasa itu sebenarnya gampang ketika kita pada saat itu merasa bahwa I deserve to do this. Aku layak untuk melakukan ini. Apapun itu. Dan aku sekarang, aku hanya berbagi cerita kepada kalian semua permasalahan-permasalahan dari sisiku yang mungkin bisa sama ke kalian, dan ini salah satunya. Permasalahan yang dimana aku harus menjalankan sebuah keinginan, sebuah paksaan yang itu bukan pilihanku, melainkan pilihan dari keluargaku. Dan sekarang aku di sini, aku berbicara kepada kalian semua dengan gampangnya bilang harus bersyukur dan lain-lain. Sebenarnya pada saat momen aku menjalani itu, aku tidak pernah merasa bersyukur sama sekali. Bahkan aku mengklaim diriku sendiri bahwa anjing, kok hidupku gini banget. Padahal kalau dulu aku memilih dan aku kekeh sama pilihanku, aku ketika pengen menjadi pilot, pasti aku sudah hidup berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang banyak. Tapi semakin kesini, melihat kehidupan banyak orang di luar sana, banyak cerita-cerita yang ku baca dari sosial media, ketika dia memilih pilihan dia, ketika dia menjalani pilihan dia yang dia kekeh bersikeras sampai dia melawan keluarganya, ternyata tidak jauh lebih indah dari kehidupanku sekarang. Maka dari itu, aku bisa bilang ke kalian, ya bersyukur. Itu aja, that's it. Bersyukur sama semua pengalaman-pengalaman, latar belakang kalian, cerita-cerita masa lalu kalian, dan efek domino yang kalian rasakan sekarang. Bersyukur. Karena bersyukur adalah jawaban dari semua permasalahan kalian. Dan dari aku sendiri mungkin bisa menyarankan kalian, kalau kalian mau mendengarkan bahwa statement orang gak kuliah aja itu bisa kok menjadi orang sukses. Banyak statement yang bilang kuliah itu, ijazah itu gak penting, yang penting pengalaman. Ya memang benar, tapi jauhkan itu dari pikiran-pikiran kalian yang akhirnya membuat kalian itu nge-stuck, bingung mau ngapain karena terlalu banyak pengen yang dilakukan sampai kalian tidak bisa fokus dalam satu tujuan hidup, yaitu mencari kehidupan yang berkecukupan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tonton terus channel ini, tonton semua video-videonya, klik like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dadah.